Kenapa? Karena memang rumusnya begini. Kalau informasinya dari manusia, informasi itu pasti salah. Kalau informasi datangnya dari manusia, informasinya pasti salah. Sampai dia bisa membuktikan, ya. Sampai dia bisa membuktikan. Jadi kalau saya mengatakan putra putri Bapak Ibu siswi teladan, ya saya harus membuktikan bahwa memang dia layak untuk jadi siswa teladan. Sepanjang saya tidak bisa, walaupun saya ini titelnya pakar psikologi internasional, salah. Kenapa? Karena saya tidak bisa membuktikan. Tapi kalau informasinya dari Allah, itu pasti betul, walaupun menurut kita salah. Ya, kalau informasinya dari Allah, pasti betul, walaupun menurut kita salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul khairi wal wafa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah bunda yang kami hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah dapat menghadiri undangan spesial yang menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus ya alhamdulillah di kalender pendidikan kita sudah menyelesaikan salah satu tugas anak-anak kita, yaitu evaluasi atau penilaian tengah semester. Alhamdulillah. Dan insya Allah ayah bunda akan menerima ya hasil dari pembelajaran kurang lebih 3 bulan berjalan. Alhamdulillah ketua yayasan yang kami hormati dan seluruh guru-guru, asatizah dan bapak ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama tentang pembelajaran di bulan Ramadan. Kalau kita melihat di kalender pendidikan, Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya kan Ramadan buka puasa bersama, tarawih bersama, buka puasa bersama di sekolah. Nah ini mungkin di minggu-minggu ke-1 ya baru kita bisa melaksanakan kegiatan peskil pesantren Ramadan. Kemudian selanjutnya ada program juga untuk Bapak Ibu sekalian ya, ini untuk sesuai dengan tema ini ya, memantaskan diri sebagai bekal meraih keistimewaan dan keberkahan Ramadan dengan semangat Al-Quran. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang kami hormati, orang tua, wali santri semua, yang kita sama-sama berdoa semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya di sini bukan sebagai ketua yayasan, saya di sini sebagai wali siswa juga. Jadi sama posisi kita hadir di acara ini sebagai wali siswa. Kemudian yang kedua,
Kami kemarin dihubungi Ustadz Syarun ya beberapa hari yang lalu, diminta untuk berbagi motivasi. Nah, tadi di temanya nih, mohon maaf, saya geser sedikit ya. Temanya memantaskan diri sebagai bekal meraih keistimewaan dan keberkahan Ramadan. Kalau boleh bertanya Bapak Ibu, siapa yang paling komplit, paling lengkap, paling mantap puasa Ramadannya? Bapak-bapak dulu, siapa orang yang paling komplit, paling mantap puasa Ramadannya? Boleh menunjuk diri sendiri, boleh. Siapa Bapak Ibu? Ada enggak? Ada atau enggak ada? Ustaz Umar, siapa yang paling komplit, paling mantap puasa Ramadan ini siapa? Hah? Nabi Muhammad kata beliau. Iya betul, memang cuman Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya kasih stimulasi dulu. Di situ ada gambar singkong ya. Oke, sekarang coba Bapak Ibu membayangkan singkong ini dalam 10 detik kalau diserahkan ke Bapak Ibu dia jadi apa? Dalam 10 detik ya. Oke, sudah? Nah, sekarang saya tanya ke kepala sekolah dulu. Ustaz, singkong kalau Ustaz dikasihkan jadi apa? Jadi singkong keju. Ada yang sama? Kalaupun sama niatnya ya, mau bikin singkong goreng, singkong keju, tapi nanti jadinya pasti beda. Mulai dari tekstur, rasa asinnya, tingkat kematangannya pasti beda. Walaupun niatnya sama-sama mau bikin singkong goreng atau singkong keju. Apatah lagi yang memang niatnya mau bikin menu yang berbeda. Ada yang lain? Monggo Pak Amin. Pengen terbayang jadi apa Pak? Hah? Singkong rebus, Masya Allah sehat beliau. Singkong rebus, sama-sama pengen bikin singkong rebus, tapi ada yang dikukus, ada yang direndam air, hasilnya tetap beda. Seperti itu. Tumbuk, jadi. Nah, jadi lain ladang, lain alang, lain lubuk, lain pula ikannya. Beliau, terbayang, rindu kampung halaman ini. Jadi apa tadi Ustaz? Oyek, jadi oyek. Ya. Nah, hikmahnya apa? Kita kalau mau melakukan sesuatu harus ada role modelnya dulu, harus ada contohnya dulu. Kita mau yang seperti apa sih? Dan contoh nggak boleh nanggung-nanggung, harus contoh yang terbaik. Karena sebaik-baik apapun contoh, belum tentu hasilnya sama. Sebaik-baik apapun contoh, belum tentu hasilnya sama. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal semua ayat ini. Nah, ini yang menarik di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila fihi, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah pilih diturunkan di bulan Ramadan. Saya punya pertanyaan, yang bisa menjawab nanti dapat hadiah dari kepala sekolah. Atau satu seri mau berbagi hari Jumat, Jumat berkah. Jadi pertanyaannya begini, kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran, Bapak Ibu? Mudah kan pertanyaannya? Yang susah jawabannya. Kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk dijadikan waktu menurunkan Al-Quran? Kok Allah tidak diundi aja gitu ya? Ada papan bulat, ditulis itu bulan Muharram sampai Zulhijjah, diputar sama Allah, baru Allah turunkan Quran. Tok kena mana gitu? Monggo Bapak Ibu, Bu Erna, mohon maaf Bu, kenapa kira-kira kok bulan Ramadan yang dipilih? Karena
Bulan yang suci. Kalau bulan Muharram, suci nggak Bu? Suci juga ya? Ya, Ramadan bulan suci, bulan Muharram juga suci. Ada lagi? Kenapa enggak bulan Lebaran? Waktu kita selesai puasa, hari pertama lahir kembali sebagai manusia yang suci. Kenapa enggak pas itu gitu diturunkan Al-Quran? Atau kenapa enggak di bulan kita dilahirkan? Nah, ini kan pertanyaan seperti ini. Karena Allah itu maha teliti, maha paling tahu, maha merencanakan sesuatu dengan sempurna. Tidak ada penciptanya yang sia-sia. Jadi Allah nggak mungkin tidak sengaja. Allah nggak mungkin iseng memilih bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya, Allah memang memuliakan, mengkhususkan, melebihkan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Sehingga dipilihlah untuk diturunkan Al-Quran, kitab paling mulia pada bulan Ramadan. Nah, kalau Allah saja menghormati atau dalam tanda kutip ya, memuliakan bulan Ramadan, mengkhususkan bulan Ramadan, kenapa kita kok biasa-biasa aja kalau bulan Ramadan mau datang? Mestinya harus ada perasaan juga, wah ini bulan yang spesial ya. Jadi saya harus ngapain gitu ya dengan datangnya bulan Ramadan ini. Nah, ini yang pertama. Lanjut Ustaz. Ya, ini sering dapat ya begini Bapak Ibu. Kisah tragis, alangkah sedihnya. Terus tulisannya bahasa Thailand. Ujung-ujungnya di bawah semua kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Ngerti kisahnya Bapak Ibu? Sedih ya? Sedih karena nggak tahu artinya ya? Ya, tadi monggo Pak. Tadi di ayat yang kita slide pertama tadi, Al-Quran itu diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran itu petunjuk. Sekarang ini ada petunjuk tentang kisah yang sangat sedih. Bapak Ibu sedih? Enggak ya? Mestinya sedih Bapak Ibu, ini yang buat kayaknya sambil nangis-nangis ini. Tapi yang baca malah ketawa. Ya, dan menariknya tuh Al-Quran, Masya Allah. Di beberapa ayat yang saya baca, yang pertama hudan lil muttaqin, ayat petunjuk bagi yang bertakwa. Hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi sudah beriman, sudah bertakwa, masih dikasih petunjuk. Artinya apa? Al-Quran ini dia akan berfungsi manakala kita paham maknanya. Tapi untungnya Al-Quran tidak sama dengan WA bahasa Thailand ini, beda. Nggak kita paham aja, kalau kita rutin baca itu menenangkan. Tapi sebagai orang mukmin kita tidak cukup sampai di situ merasa tenang aja. Kita perlu fungsi dari Al-Quran. Fungsinya apa? Sebagai petunjuk. Nah, petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quran? Banyak. Salah satunya adalah tentang keutamaan Ramadan ini. Allah sudah mengutamakan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Seperti itu. Jadi insya Allah lebih semangat. Oh, kalau gitu saya ini sudah bisa baca Quran. Berarti saya harus yang kedua berusaha memahami makna Al-Quran. Nah, tadi yang didemokan Ustaz Harun itu luar biasa ya. Jadi anak-anak kita nanti bisa mengurai Bapak Ibu. Contohnya tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus anak-anak menyebutkan Ramadana, namanya matobi'i. Cirinya apabila ada fathah diikuti alif. Caranya dibaca panjang 2 hak. Anak-anak bisa mengurai seperti itu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita punya harapan mereka nanti bisa memahami maknanya sehingga menjadi apa tadi Ustaz? Benteng ya. Ya, kita lanjut Ustaz. Ya, mengapa meneladani Rasulullah? Ini sering saya sampaikan. Begini Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan bahwa siswa teladan di SD Hidayatullah Kuaro adalah Nanda. Kebetulan anak saya sekolah di sini ya, Nanda. Bapak Ibu setuju enggak? Ini enggak berpengaruh sama kenaikan kelas. Oh, itu anaknya ketua yayasan tuh, bahaya itu. Kalau saya mengatakan siswa teladan anak saya, setuju Bapak Ibu? Enggak setuju, ya itu benar berarti. Kenapa?
Karena kita nggak tahu kan seperti apa sih profil anak itu ya. Yang kedua, kalau yang siswa teladan itu anaknya Ustadz Saharudin. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau yang siswa teladan, siswi teladan putra putrinya Bapak Ibu, setuju? Setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Kenapa? Karena memang rumusnya begini. Kalau informasinya dari manusia, informasi itu pasti salah. Kalau informasi datangnya dari manusia, informasinya pasti salah sampai dia bisa membuktikan, ya. Sampai dia bisa membuktikan. Jadi kalau saya mengatakan putra putri Bapak Ibu siswi teladan, ya saya harus membuktikan bahwa memang dia layak untuk jadi siswa teladan. Sepanjang saya tidak bisa, walaupun saya ini titelnya pakar psikologi internasional, salah. Kenapa? Karena saya tidak bisa membuktikan. Tapi kalau informasinya dari Allah, itu pasti betul, walaupun menurut kita salah. Ya, kalau informasinya dari Allah, pasti betul, walaupun menurut kita salah. Perlu contoh apa enggak, Bapak Ibu? Perlu ya? Oke, kita ambil contoh tentang besi. Ya. Dulu orang nggak tahu tentang besi itu bagaimana dan dari mana ya. Tapi kemudian ternyata di dalam Al-Quran disebutkan wa anzalnal hadid, dan kami telah menurunkan besi. Nah, akhirnya oleh ulama diteliti, kok di situ menggunakan kata-kata turun. Turun kan berarti sesuatu yang datang dari luar, bukan dari bumi. Akhirnya diteliti, ternyata memang besi itu bukan hasil alam bumi, tapi dia adalah benda dari luar angkasa. Jadi kalau besi itu nanti habis, ya sudah habislah. Seperti itu. Itu informasinya dulu, orang nggak tahu, dia pasti akan mengatakan, nggak mungkin ini dari luar angkasa. Ini pasti dari dalam. Kenapa? Karena buktinya kita gali, kita dapat. Contoh lagi tentang mayatnya Fir'aun. Belum ada dulu alat canggih, tapi kemudian mayat Fir'aun bisa selamat dalam keadaan utuh. Padahal kita kan pernah dengar berita baru-baru ini ya, kapal selam apa itu Bu? Pak, yang kemarin di Indonesia kapal selamnya hancur berkeping-keping kan, itu baja karena tekanan air. Itu baja hancur. Sedangkan ini Fir'aun daging lembek, tapi kok nggak hancur, selamat utuh. Itu kalau secara logika ini salah, ini kejadian. Pasti ini bukan mayatnya Fir'aun. Tapi setelah dibaca di dalam Al-Quran, memang Allah yang menyelamatkan jasadnya untuk jadi pelajaran. Jadi terserah Allah, Allah yang ciptakan laut. Kalau dia mau bikin selamat, dia selamat. Nah, seperti itu. Jadi kalau informasinya dari Allah dan Rasulnya pasti betul, walaupun menurut kita salah. Keterbatasan akal kita yang membuat itu seolah-olah salah. Karena Allah menjamin la raiba fihi, tidak ada kesalahan, keraguan di dalamnya. Ragu aja nggak ada, apalagi salahnya. Sekarang yang mengatakan Nabi itu teladan terbaik siapa? Allah. Makanya kita mau contoh Nabi itu puasanya bagaimana, Ramadannya bagaimana. Dan di situ menggunakan di sini Bapak Ibu menggunakan dua huruf penguat. Huruf penguat itu lam dan qad. Lam dengan qad. Kalau diartinya di situ cuma diartikan sungguh. Tapi kalau artinya sebenarnya lakana itu sudah berarti sungguh telah ada. Qad kana artinya juga sungguh telah ada. Tapi kenapa Allah di situ menggunakan dua huruf sumpah? Dua huruf penguat, artinya bahwa betul-betul sudah ada. Nggak ada lagi yang lain. Kalau mau cari contoh, ini sudah satu-satunya. Seolah-olah Allah mau mengatakan seperti itu. Lanjut Ustaz. Nah, bagaimana Rasulullah menyikapi Ramadan? Lanjut. Nah, ternyata banyak kisah-kisah, riwayat-riwayat menceritakan para sahabat, ulama-ulama terdahulu ketika mendengar bulan Ramadan berdoa supaya disampaikan di bulan Ramadan. Nah, ini masih ada waktu beberapa hari. Kalau kita belum pernah berdoa minta disampaikan di bulan Ramadan, mari kita
berdoa di dalam hati kita, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan, sampaikan saya di bulan Ramadan. Karena ada kisah sahabat yang masuk surganya lebih cepat daripada orang yang gugur sebagai syuhada. Salah satu sebabnya karena dia memanfaatkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan. Lanjut Ustaz. Nah, alhamdulillah ini intinya Bapak Ibu. Di situ banyak hadis ya. Bunyinya begini tentang Ramadan, hadis Nabi bunyinya qad ja'akum Ramadan. Di hadis yang lain atakum Ramadan. Ada lagi ja'akum Ramadan. Semuanya mengatakan bulan Ramadan datang pada kalian. Bulan Ramadan datang pada kalian. Bulan Ramadan datang pada kalian. Jadi yang datang kita apa Ramadan? Ramadan. Yang datang bulan Ramadan. Nah sekarang begini, tadi kita sudah sepakati Ramadan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Nah simulasi lagi. Kalau ada kunjungan dari gubernur ke Kuaro, kira-kira tempat-tempat penginapan di Kuaro apa yang dia lakukan? Jadi nanti infonya gubernur mau nginap di Kuaro. Tempat-tempat penginapan di Kuaro ngapain, Bapak Ibu? Persiapan dia. Apa yang dia lakukan? Bersih-bersih, pokoknya semua sarana ditingkatkan, pelayanan dibagusin. Tapi kemudian nanti setelah hari H tiba, kira-kira tempat-tempat penginapan itu atau hotel-hotel itu dia yang mengundang gubernur atau gubernur yang memilih untuk menginap di mana? Gubernur memilih atau dia diundang? Misalkan, oh Pak di sini aja, di sini yang paling bagus. Atau gubernur yang memilih? Gubernur memilih. Gimana? Gubernur yang memilih. Kenapa? Karena dia yang tahu saya maunya yang di tempat seperti ini. Kenapa? Karena dia adalah yang datang. Begitu juga Ramadan. Banyak orang berpuasa, tapi tidak semua keberkahannya datang kepada orang-orang itu. Ramadan yang memilih siapa yang betul-betul sungguh-sungguh bersiap untuk menyambut Ramadan. Kemudian di situ dikatakan syahrul barokah, bulan yang penuh berkah. Dilanjut Ustaz. Nah, ada apa dengan berkah? Berkah apa, Bapak Ibu? Situ ada gambar unta ya. Unta itu kalau terduduk tiba-tiba masih geser-geser apa enggak? Kalau unta terduduk tiba-tiba atau kita lagi jalan terus tiba-tiba kita ambruk, geser-geser atau diam di tempat? Diam di tempat. Bunyi jatuhnya gimana? Bruk, ya, bruk. Bruk itu dari bahasa Arab, barokah. Bruk itu juga dari bahasa Arab, barokah. Artinya apa? Menetap, tinggal. Ramadan datang, orang yang sungguh-sungguh maka keberkahan Ramadan akan menetap pada dirinya. Keberkahan Ramadan yang ditawarkan itu keberkahan yang menetap. Dia tidak akan berubah. Kalau dia jadi baik, maka dia akan baik seterusnya. Makanya di Ramadan itu kita diminta untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Harapannya apa? Di luar Ramadan kebaikan itu terus menetap. Kita tetap terbiasa.